Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, ABT 5A pagi. Tujuan kami untuk pada pagi hari ini ingin presentasikan hasil proyek yang telah kami kerjakan dengan judul Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Menghadapi Ancaman Kecurangan pada Bank Mandiri. Sebelumnya kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Doni Putra Utama atas kesempatan yang telah diberikan sekaligus sebagai dosen mengajar dari mata kuliah Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Internal. Sebelum kita mulai presentasinya, ada baiknya kita perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Next slide please. Nah, di kelompok 3 sendiri berisikan 10 anggota. Yang pertama Anju Timothy dengan NIM 01, Francisca Elsa dengan NIM 02, saya sendiri Noval Khalzidan selaku moderator pada hari ini dengan NIM 03, Situ Nurhasana dengan NIM 05, Arinda Ramadhani dengan NIM 06, Muhammad Barat dengan NIM 09, Nadia Amelia Putri dengan NIM 017, Husnul Khotimah dengan NIM 018, Cecilia Devriani dengan NIM 024, dan yang terakhir Anissa Fitri dengan NIM 030. Baik, selanjutnya langsung kita mulai saja. Yang pertama itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Muhammad Barat. Kepada Barat, disilakan. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Menurut Al-Haryono Yusuf 2014, halaman 356, sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang manajemen dengan keyakinan memadai agar entitas mencapai tujuan dan sasarannya. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. PT Mandiri Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, Bank Mandiri sebagai bank komersial menawarkan jasa-jasa bisnis yang terpadu dengan nilai, kualitas, dan kenyamanan dan keamanan yang terbaik bagi nasabah individu maupun korporasi. Sistem pengendalian internal sangat penting bagi Bank Mandiri atau integritas operasi mereka. Ini melibatkan prosedur, kebijakan, dan mekanisme yang membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko, mencegah penipuan, dan menjaga akuntabilitas dalam konteks Bank Mandiri. Berbagai tantangan muncul dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam sebuah organisasi, salah satunya yaitu praktik mengarah pada tindakan kecurangan fraud. Untuk mengatasi kecurangan, Bank Mandiri telah menerapkan strategi anti-fraud yang diatur dalam setiap kebijakan, standar prosedur operasional, petunjuk teknis operasional, dan pengaturan lainnya. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pengendalian internal diimplementasikan dalam proses keuangan Bank Mandiri. Yang kedua, apa saja potensi risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses keuangan di Bank Mandiri. Yang ketiga, apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Bank Mandiri dalam memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah kecurangan dalam proses keuangannya. Yang keempat, bagaimana peran manajemen dalam memastikan implementasi yang efektif dari sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan dan di proses keuangan di Bank Mandiri. Yang kelima, bagaimana evaluasi dan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal dilakukan untuk memastikan kelangsungan keefektifannya dalam mencegah kecurangan di Bank Mandiri. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal diimplementasikan dalam proses keuangan Bank Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja potensi risiko kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses keuangan di Bank Mandiri. Yang ketiga, untuk mengetahui
apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bank Mandiri dalam memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah kecurangan dan proses keuangannya. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana peran manajemen dalam memastikan implementasi yang efektif dari sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan di proses keuangan di Bank Mandiri. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana evaluasi dan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan keefektifitannya dalam mencegah kecurangan di Bank Mandiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan itu dapat membantu mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, bagi perguruan tinggi menjadi bahan ajar yang berharga bagi perguruan tinggi, terutama dalam program-program studi terkait dengan manajemen risiko dan perbankan. Yang ketiga, bagi peneliti untuk referensi dan sumber data yang berharga, penelitian yang akan diteliti lebih lanjut dalam bidang manajemen risiko. Melalui manfaat teoritis, yang pertama, sebagai sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan di dalam organisasi. Yang kedua, sebagai implementasi sistem pengendalian internal yang baik juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional Bank Mandiri. Yang ketiga, untuk membantu Bank Mandiri dalam memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita bahas fokus pada suatu penelitian. Batasan masalah pada makalah kami yaitu terkait implementasi sistem pengendalian internal dalam menghadapi ancaman kecurangan pada Bank Mandiri yang memiliki manfaat praktis yang signifikan, yaitu hanya terkait dengan analisis audit internal Bank Mandiri untuk mencegah adanya fraud dan kecurangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terkait dengan kajian teori dan landasan teori. Baik, sebelumnya pengertian tentang sistem pengendalian internal secara umum. Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Di dalam lingkungan perusahaan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan atau dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik sistem pengendalian internal. Yang pertama, keandalan pelaporan keuangan entitas. Keandalan pelaporan keuangan entitas ini merupakan manajemen yang memiliki tanggung jawab hukum dan profesional untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan wajar dan sesuai dengan standar IFRS. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi operasional entitas. Tujuan utama pengendalian ini adalah untuk memberikan informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi entitas untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan entitas publik, non-publik, dan organisasi nirlaba organisasi nirlaba kewajiban untuk menaati banyak undang-undang dan peraturan undang-undang. Jadi kesimpulan ini adalah menaati undang-undang yang berlaku dalam sistem pengendalian internal. Selanjutnya yaitu terkait dengan unsur pengendalian internal. Yang pertama, adanya struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri merupakan pembagian pekerjaan yang dibagi berdasarkan operasi dan akuntansi. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi unit organisasi.
Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu adanya prinsip pengendalian internal. Pertama ada dari segi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan aktivitas pengendalian. Dan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada pembahasan. Kepada Nui dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai elemen sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasi peraturan atau organisasi tertentu untuk membuat sebuah elemen pengendalian internal berjalan dengan lancar. Ada beberapa komponen sistem pengendalian internal yang harus diperhatikan. Komponen pengendalian internal tersebut ada sebagian berikut. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Dalam konteks Bank Mandiri, lingkungan pengendalian mencakup kebijakan, prosedur, dan standar etika yang mengatur operasional bank dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, yaitu mencakup faktor-faktor seperti kepemimpinan bank, filosofi manajemen, struktur organisasi, dan komitmen terhadap integritas dan perilaku etis. Lingkungan pengendalian memegang peranan penting dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat di Bank Mandiri. Yang kedua yaitu pengendalian risiko atau risk assessment. Bank Mandiri melakukan penilaian risiko secara terstruktur dan berkelanjutan, yaitu dengan melakukan analisis mendalam terhadap setiap risiko yang teridentifikasi. Selain itu, Bank Mandiri menganalisis risiko melibatkan penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko dari dampaknya terhadap bank. Selanjutnya, Bank Mandiri itu mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan risiko yang memungkinkan dihadapi oleh bank. Risiko itu dapat berasal dari berbagai sumber seperti risiko kredit, risiko pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu prosedur pengendalian antar kontrak activity. Yaitu prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan dari perusahaan yang mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dari kesalahan. Prosedur tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu personil yang kompeten, mutasi, tugas, dan cuti wajib. Yang kedua itu pelimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait, dan terakhir yaitu pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasi. Next. Selanjutnya, elemen sistem pengendalian internal yang keempat, yaitu ada informasi dan komunikasi, atau information dan communication, yaitu informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan untuk manajemen. Bank Mandiri menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan operasinya, yaitu dengan menggunakan sistem komunikasi internal seperti email, internet, dan aplikasi kolaborasi untuk memfasilitasi komunikasi antar karyawan, tim di seluruh organisasi baik dalam menjalankan kegiatan operasinya. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Pengendalian internal dapat dimonitoring dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen Bank Mandiri. Pada perusahaan besar seperti Bank Mandiri, audit internalnya adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian internal, yaitu auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan COSO Framework. Pengertian dari COSO Framework. Internal control, COSO Framework merupakan suatu proses yang dijalankan seluruh organisasi pengurus perusahaan untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan akan peraturan serta hukum yang berlaku. Menurut COSO 2013, Internal Control COSO Framework bukan hanya sebagai kerangka kerja, melainkan sebagai acuan perusahaan dalam memperbaiki maupun meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, adanya pentingnya COSO Framework.
Perusahaan pasti menerapkan internal COSO dalam meminimalisir risiko-risiko, salah satunya yaitu fraud, yang akan terjadi dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk peningkatan atas kinerja yang dilakukan serta dapat melakukan monitoring aktivitas sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerapkan COSO adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri menerapkan kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organization of the Trade Trade Commission atau COSO SPI terdiri dari 8 komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif oleh seluruh level organisasi di perseroan dalam rangka mencapai tujuan perseroan. SPI ini merupakan pengembangan dari 5 elemen framework utama pokok SPI perseroan yang diatur oleh regulator. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang dan diimplementasikan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Sumber daya yang digunakan dengan baik dan risiko-risiko yang mungkin muncul dapat dikelola dengan baik. Namun, seperti halnya banyak aspek dalam dunia bisnis dan manajemen, pengendalian internal juga memiliki keterbatasan tertentu. Berikut beberapa keterbatasan internal. Yang pertama adalah kesalahan manusia. Efektivitas pengendalian internal dibatasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan pada penilaian manusia. Manusia bisa saja tidak mengerti bagaimana sebuah aspek pengendalian internal bekerja, salah menilai, atau dalam kondisi tertentu mengambilnya sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengendalian internal. Contohnya, seperti karyawan tidak mengerti bagaimana membuat laporan melalui sistem whistleblowing. Yang kedua ada pengesampingan aspek-aspek pengendalian internal. Karena memiliki kewenangan, seorang manajer bisa saja mengabaikan kebijakan dan prosedur. Dalam kondisi mendesak, seorang manajer mungkin melakukan sebuah tindakan demi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Tetapi, bisa juga ia mengabaikan prosedur demi keuntungan pribadi, contohnya, ia sengaja melakukan berbagai taktik untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Keterbatasan ini dapat diantisipasi dengan membangun kultur perusahaan yang sehat. Dimulai dengan memberikan teladan yang baik dari atas ke bawah, atau set the tone from the top. Bangun kesadaran dan berikan dorongan bagi karyawan untuk berkomunikasi secara terbuka. Yang terakhir ada kolusi. Sistem pengendalian internal yang terlihat sempurna pun masih dapat dipatahkan oleh kolusi para karyawan. Contohnya, karyawan di bagian pembelian, inventory, dan keuangan berkolusi untuk membuat pembelian fiktif. Dengan kolusi, kecurangan lebih sulit dideteksi oleh sistem pengendalian internal yang ada. Perusahaan dapat mengantisipasi keterbatasan ini sebaik mungkin dengan pemantauan berkala dan secara konsisten mengembangkan sistem pencatatan transaksi dan perekaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nadia. Selanjutnya, penyebab kegagalan dalam implementasi pengendalian internal. Kegagalan dalam implementasi pengendalian internal merujuk pada situasi di mana sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi tidak berfungsi dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian internal adalah sejumlah langkah, kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka, melindungi aset, memastikan akuntabilitas, dan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Kegagalan atas pengendalian internal dipengaruhi dengan adanya gangguan sistem seperti faktor perubahan SDM, perubahan sistem, dan prosedur. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh ketika tidak adanya adaptasi yang dilakukan oleh subjek dan objek yang terlibat.
Kegagalan dalam implementasi pengendalian internal dapat terjadi karena beberapa penyebab, antara lain. Yang pertama, kurangnya pemahaman. Karyawan atau anggota organisasi mungkin tidak memahami pentingnya pengendalian internal atau tidak tahu bagaimana melaksanakannya dengan benar. Yang kedua, kurang sumber daya. Organisasi mungkin tidak menyediakan cukup sumber daya baik dalam hal dana, personal, atau teknologi untuk mendukung pengendalian internal yang efektif. Yang ketiga, desain yang buruk. Pengendalian internal yang dirancang dengan buruk atau tidak relevan dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi tidak akan efektif dalam melindungi organisasi. Yang keempat, kurangnya pelaksanaan. Pengendalian internal yang baik harus dilaksanakan dengan konsisten oleh seluruh anggota organisasi. Kegagalan dalam melaksanakan pengendalian ini dapat mengakibatkan pelanggaran atau risiko yang tidak terkendali. Yang kelima, perusahaan lingkungan. Lingkungan bisnis yang berubah atau perkembangan teknologi baru dapat membuat pengendalian internal menjadi usang atau tidak relevan. Yang keenam, manipulasi atau kecurangan. Karyawan atau pihak luar dapat dengan sengaja menghindari atau merusak pengendalian internal untuk tujuan kecurangan atau pencurian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pelaporan efektivitas pengendalian internal. Menurut Arons, Almin, Elder, and Bensley, effectiveness refers to the accomplishment of the objective where events refers to the resource used to achieve the objective, yang mana efektivitas adalah hubungan antara hasil atau output yang dicapai organisasi dengan sasaran yang ingin dicapai. Jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan, maka hasil output semakin efektif. Pelaporan efektivitas pengendalian internal adalah proses penyampaian informasi mengenai sejauh mana sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi berhasil menjaga aset, mencegah penipuan dan kesalahan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan. Pelaporan ini memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak internal dan eksternal bahwa organisasi dapat mengelola risiko dengan baik dan menjalankan operasi dengan efisien dan efektif. Next. Pelaporan efektivitas pengendalian internal pada Bank Mandiri melibatkan berbagai aspek. Nah, berikut beberapa komponen yang umumnya terdapat pada pelaporan efektivitas pengendalian internal pada Bank Mandiri. Yang pertama yaitu ada laporan kepatuhan, yang mana Bank Mandiri perlu melaporkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi perbankan yang berlaku di Indonesia. Ini termasuk peraturan dari Bank Indonesia dan otoritas pengawas perbankan lainnya. Yang kedua, laporan hasil audit internal, di mana hasil audit internal yang mencakup temuan, rekomendasi, serta tindakan perbaikannya telah atau akan diambil oleh bank. Yang ketiga yaitu laporan hasil audit eksternal. Hasil audit eksternal yang biasanya dilakukan oleh audit independen, laporan ini mencakup evaluasi atas efektivitas pengendalian internal dan kendala laporan keuangan bank. Yang keempat adalah laporan kinerja pengendalian internal. Laporan yang merinci kinerja pengendalian internal bank termasuk efektivitasnya dalam mengelola risiko, mencegah penipuan, dan menjaga kepatuhan. Yang kelima adalah laporan risiko. Penilaian risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Mandiri. Laporan ini juga mencakup informasi mengenai risiko yang mungkin mempengaruhi pengendalian internal. Yang keenam yaitu laporan rekomendasi perbaikan. Nah, jika ada kelemahan atau temuan dalam pengendalian internal bank, maka perlu melaporkan rekomendasi perbaikan yang diusulkan beserta rencana tindak lanjutannya. Yang ketujuh adalah laporan kinerja keuangan. Laporan keuangan bank yang mencerminkan hasil kinerja keuangan selama periode tertentu. Kendala laporan keuangan adalah salah satu indikator keefektivitas pengendalian internal. Yang ke-8 ada laporan kinerja operasional. Nah, laporan mengenai kinerja operasional bank ini termasuk aspek-aspek seperti efisiensi, produktivitas, dan layanan pelanggan. Yang ke-9 adalah laporan kinerja kepatuhan. Nah, untuk evaluasi kinerja kepatuhan bank terhadap peraturan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pengendalian internal.
Yang 10 adalah laporan kepatuhan terhadap standar internasional, yaitu laporan yang menunjukkan tingkat kepatuhan Bank Mandiri terhadap standar internasional yang relevan seperti Basel 111 untuk perbankan. Semua laporan tersebut harus disusun dengan cermat, transparan, dan sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Francisca. Baik, yang selanjutnya ada analisa sistem pengendalian internal. Yang pertama, pengertian sistem pengendalian internal. Menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan sistem yang baik, maka perusahaan bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi perusahaan adalah sistem pengendalian internal. Yang kedua, sistem pengendalian internal pada Bank Mandiri. Sistem pengendalian internal pada Bank Mandiri adalah serangkaian prosedur, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa operasi bank berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal adalah bagian penting dari manajemen risiko dalam industri perbankan. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan dan analisis sistem pengendalian internal yang umumnya diterapkan di Bank Mandiri. Yang pertama, kepemimpinan dan kebijakan manajemen. Bank Mandiri memiliki struktur manajemen yang kuat dengan tingkat kebijakan yang jelas dan terdokumentasi. Lalu yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang baik membantu dalam memisahkan tugas dan tanggung jawab, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan memperkuat pengawasan. Yang ketiga, pengendalian operasional, yaitu pengendalian internal termasuk proses verifikasi dan otomatisasi yang meminimkan risiko kesalahan manusia. Yang keempat, audit internal, yaitu Bank Mandiri memiliki tim audit internal yang independen yang bertugas untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa proses dan kebijakan diikuti. Yang selanjutnya itu ada pemisahan tugas. Bank Mandiri memisahkan tugas-tugas antara unit-unit berbeda untuk mencegah penyalahgunaan, kepercayaan, dan penipuan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Bank Mandiri memiliki sistem manajemen risiko yang menyeluruh yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam operasinya. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran. Bank Mandiri memberikan pelatihan yang terus-menerus kepada karyawannya tentang pentingnya pengendalian internal, etika, dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang terakhir ada sistem informasi dan teknologi. Ini mencakup firewall, ekskripsi, dan sistem pelacakan transaksi yang canggih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang audit internal. Yang pertama ada definisi audit internal. Audit internal adalah proses penilaian, evaluasi, dan pemeriksaan independen terhadap pengelolaan bisnis, proses operasional, dan keuangan sebuah organisasi dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan intrinsik dalam laporan kinerja. Audit internal juga memberikan masukan atau rekomendasi untuk meningkatkan reputasi bisnis terutama dalam konteks laporan keuangan. Audit internal dapat membantu perusahaan memitigasi risiko dan mempersiapkan diri untuk audit eksternal. Di Bank Mandiri, internal audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Internal audit memiliki 4 unit kerja dan 2 departemen yang sesuai dengan strategi bisnis Bank Mandiri. Internal audit juga memiliki internal audit charter yang memberikan pedoman mengenai tujuan, kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan internal audit. Internal audit charter telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, Bank Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan, dan standar IPPF oleh IIA. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini, secara keseluruhan sistem pengendalian internal Bank Mandiri unit regional kredit operasional sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan konsep pengendalian internal menurut komite atau disingkat dengan COSO. Bank Mandiri juga memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat, jadi perusahaan
secara berkala mengevaluasi dan meningkatkan langkah-langkah pengendalian internal untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan persyaratan peraturan. Sekian dari presentasinya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.